Rumah kayu bercat putih nomor 635 Minor Avenue, Hamilton, Ohio, sekilas tampak seperti rumah tua biasa. Tidak ada yang menyangka di sana pernah terjadi peristiwa kelam yang mengerikan. Di dalam rumah itu, James Rupert menghabisi 11 anggota keluarganya tanpa alasan yang jelas. Sejak kejadian itu, sering terjadi peristiwa supranatural yang sangat mengganggu hingga tidak ada penghuni yang betah tinggal di sana. James Urban Rupert lahir pada tanggal 29 Maret 1934 ke dalam keluarga yang kurang mengasihinya. Ibunya, Charity, menganggap James sebagai kesalahan karena mengharapkan James lahir sebagai perempuan, bukan laki-laki. Ayahnya, Leonard Senior, adalah pria kejam dan temperamental yang tidak mengasihi keluarganya. Sedangkan abangnya, Leonard Junior, hobi merundung James. Bahkan ketika ayah mereka berpulang, perlakuan Leonard padanya tidak berubah. James dan abangnya Leonard sangat bertolak belakang. Leonard dianggap sebagai bibit unggul kebanggaan keluarga yang selalu sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Dia berprestasi dalam bidang akademis dan olahraga. Dia juga populer di sekolah. Fisiknya pun tinggi dan gagah. Sedangkan James kebalikannya. Prestasi akademisnya buruk, penampilannya seperti kutu buku bertubuh kecil. James tidak punya banyak teman karena sifatnya yang sangat pendiam dan tertutup. Perbedaan di antara mereka sering membuat James merasa tersisihkan. James bahkan pernah mencoba bundir karena tidak bahagia dan tertekan. Dia tidak tahan melihat kesuksesan Leonard, sedangkan hidupnya datar saja. Keadaan semakin memburuk saat James berhenti kuliah di tahun kedua, sedangkan Leonard berhasil meraih gelar dan mendapat pekerjaan mapan di perusahaan elektronik besar pada masa itu. James semakin terpukul ketika abangnya menikahi Alma, satu-satunya mantan kekasih yang dimiliki James. Tentu sebagai manusia biasa, James merasa iri pada kehidupan abangnya yang sempurna. Lama-kelamaan rasa iri James berubah jadi rasa marah yang di kemudian hari menumpuk menjadi dendam. Pada tanggal 29 Maret 1975, James berulang tahun yang ke-41. Kado pertama diterima dari ibunya berupa ultimatum. James diancam akan diusir dari rumah bila tidak segera mencari kerja. James kesal karena nasibnya yang sedih. Dia memang pengangguran dan seorang perjaka tua yang masih tinggal serumah dengan ibunya. Tetapi James tidak percaya ibunya tega mengusirnya. Malamnya, James merayakan ulang tahun dengan pergi minum di bar langganannya. Dia mencurahkan kekesalannya pada seorang pelayan di sana. Tak lama, James pamit hendak membereskan suatu masalah. Namun, hampir tengah malam, James kembali ke bar dan minum sampai tutup. Keesokan paginya, Leonard membawa istri dan ke-8 anaknya berkunjung ke rumah Charity untuk merayakan Paskah bersama. Sedangkan James masih tidur di lantai 2 karena kelelahan minum-minum di bar semalaman. Setelah acara berburu telur selesai, Charity, Alma, dan Leonard, serta beberapa anak Leonard yang sudah dewasa, sibuk di dapur mempersiapkan makan malam. Tanpa mereka sadari, maut sudah mengintai di balik pintu. Sekitar pukul 4 sore, James akhirnya terbangun karena ramainya suara di lantai bawah. Tanpa alasan yang jelas, James mengisi semua senpi miliknya, kemudian membawanya turun. Begitu masuk ke dapur, senpi James menyala ke arah semua yang ada di sana. Abang dan istrinya, ibunya, serta 3 keponakannya langsung tiada. Selanjutnya, James dengan santai menuju ruang tamu, di mana dia menghabisi 5 keponakannya yang asyik bermain tanpa perasaan iba sama sekali. Setiap korbannya menerima lebih dari 1 kali serangan. Dia lebih dulu melumpuhkan mereka agar tidak kabur. Kemudian menghabisi mereka dengan mendor di kepala dan dada.
Hanya dalam waktu 5 menit, 11 orang kehilangan nyawa. Usia mereka dari balita hingga ibu James yang paling tua. Setelah puas, James duduk mematung di dalam rumah yang gelap gulita, dikelilingi jasad keluarganya. Sulit dibayangkan bagaimana James bisa tenang setelah melakukan kekejian yang ngeri. 3 jam kemudian, James akhirnya menghubungi polisi. Ketika mereka tiba, James menyambut tanpa ekspresi. Para petugas segera menyadari telah terjadi aksi pembantaian di dalam rumah kayu bercat putih itu. James pun langsung ditahan dengan tuduhan pembunuhan. Peristiwa pembantaian itu menggegerkan masyarakat sekitar, bahkan jadi bahan perbincangan secara nasional. Para tetangga terkejut saat mengetahui pelakunya adalah James. Kebanyakan tidak percaya pria pendiam dan sederhana itu mampu melakukan kekerasan. Selama menjalani pemeriksaan, James tidak kooperatif dan mengabaikan semua pertanyaan penyidik. Dia berlagak lupa ingatan dan mengaku mengalami kegilaan sesaat. Tetapi penyidik menduga semua itu hanya akal-akalan James saja. Motif di balik aksinya adalah uang. Mereka curiga James pura-pura kehilangan akal agar mendapat hukuman di RSJ. Dia akan mengaku sembuh, kemudian dibebaskan, dan bisa menerima warisan senilai $300.000 atau hampir 5 miliar rupiah. Persidangan James Rupert diulang beberapa kali dengan berbagai alasan. Hingga akhirnya pada bulan Juli 1975, James dinyatakan bersalah dan dijatuhi 11 kali hukuman seumur hidup secara berturut-turut. James mengajukan banding dan pada tanggal 23 Juli 1982, majelis hakim menyatakan James bersalah atas kematian ibunya dan abangnya, namun tidak bersalah atas 9 korban lainnya dengan alasan kegilaan. Hukumannya pun diturunkan dari 11 kali menjadi 2 hukuman seumur hidup yang harus dijalani berturut-turut. James Rupert menjalani hukumannya di LP Allen Oakwood, Ohio. Beberapa kali James sempat mengajukan pembebasan bersyarat, namun selalu ditolak. Setahun setelah pemakaman para korban, rumah milik Ibunda James di Minor Avenue dibuka untuk umum dan semua isinya dilelang. Rumah kayu itu sempat disewakan kepada beberapa penyewa yang tidak tahu sejarah kelam di dalamnya. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bertahan. Kebanyakan mantan penyewa diganggu peristiwa supernatural, seperti rintihan ngeri, lampu sering berkedip-kedip bahkan padam, suara pintu dibanting, dan derap langkah kaki menuruni tangga. Aktivitas mistis yang bikin merinding itu secara perlahan mulai berkurang. Hingga 40 tahun kemudian tidak terjadi lagi. Sepertinya arwah keluarga James Rupert sudah menemukan ketenangan di alamnya. James Rupert meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2022 di usia 88 tahun. Selamat malam, selamat berakhir pekan, sampai bertemu minggu depan.